يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة سيد الأيام، وإذا صعيد خطيب على المنبر والإمام يخطب فقد طغوت، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم قبل سلام المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم على معاندين. رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له
الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ذي خلق عظيم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jemaah Masjid Jami' Babus Shafa rahimahullah. Marilah pada kesempatan siang hari ini, tempat yang barokah di masjid ini, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan banyak nikmat, sehat lahir batin, nikmat umur, nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita, yaitu iman dan Islam. Sehingga kita siang hari ini hati kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengindahkan seruannya, itu salat Jumat berjamaah di tempat ini dan di tempat yang lain. Kita bersyukur yang berada di tempat ini, di masjid ini, termasuk orang-orang pilihan yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mengindahkan seruan Allah untuk melaksanakan sholat Jumat pada siang hari. Di tengah-tengah kesibukan kita sehari-hari, kita masih sempat juga untuk menyisihkan waktu melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang beruntung di dunia wa dunia hatta akhirah. Amin Allahumma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat Al-Qur'an yang telah kami bacakan pada muqaddimah khutbah, yaitu Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, yang baik. Niscaya Allah akan memperbaiki amal kalian dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah, maka dia benar-benar orang yang mendapatkan keberuntungan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, stres dari ayat ini, stresnya adalah qaulan sadida. Kita dituntut untuk menggunakan lisan kita ini berkata dengan perkataan yang baik, perkataan yang benar, perkataan yang jujur, yang ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar di tengah-tengah maraknya arus informasi, globalisasi, karena ini sudah banyak informasi yang berkeliaran di depan kita. Kita setiap hari bermain dengan HP, yang situ banyak informasi yang berkeliaran. Kadang-kadang itu benar, kadang-kadang tidak. Maka kita harus pandai-pandai untuk menyaring, menfilter informasi yang berada di depan kita. Yang penting kita menjaga diri.
mari kita ini berupaya sekuat tenaga untuk menggunakan lisan yang diamanatkan Allah kepada kita ini dengan menggunakan perkataan yang baik. Rasulullah pernah menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicara berkatalah dengan perkataan yang baik. Kalau tidak mampu berbicara dengan baik, lebih baik diam. Karena dengan perkataan ini manusia bisa selamat atau sebaliknya manusia bisa celaka. Karena dengan ucapan-ucapan yang disampaikan oleh manusia. Yang mana kita pernah beberapa hari yang lalu kita melihat karena perkataan, karena komentar yang menyinggung orang tokoh besar sehingga menjadikan umat Islam di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia amuk karena merasa tersinggung dengan ucapan-ucapan yang menyederai daripada hal-hal kebaikan yang berada di tokoh kita. Ini juga karena ucapan, komentar dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam satu kesempatan juga disampaikan oleh Rasul, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang selamat saudara-saudara Islamnya dari gangguan lisannya dan tangan. Ketika ada orang Islam di sekitar kita merasa terganggu dengan ucapan perbuatan teman sesama muslimnya, maka itu belum dikatakan sebagai orang Islam yang sempurna. Alhasil orang Islam harus menjadikan pengayom atau menjadi peredam yang lain. Tidak boleh melakukan hal-hal yang menjadikan saudara kita ini tersakit, tercela atau terzalimi dan sebagainya. Itu kita hindari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu indahnya ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Islam yang kita peluk ini benar-benar agama yang menjadikan kita damai, aman, dan menjadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin. Allah. Kemudian ayatul munafik salah. Ciri-ciri tanda-tanda orang munafik ada 3. Bila hadatsa kadzaba. Ketika dia berbicara bohong, tidak jujur, lalu berdusta. Sebenarnya dia harus mengatakan A, dia mengatakan B. Dia harus mengatakan ini sesuatu ini benar, dia mengatakan salah dan seterusnya. Yang ada adalah tipu daya yang senantiasa dilakukan setiap hari. Na'udzubillah, na'udzubillah, ini adalah ciri-ciri orang yang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, dan ketika dia berjanji tidak pernah menepati. Nanti kalau saya jadi ini, saya akan begini. Ternyata setelah jadi tidak wujud dengan janjinya. Itu juga bila wa'ada akhlafa. Na'udzubillah, na'udzubillah. Wa idza tumina khad. Dan ketika orang itu dipercaya, dia berkhianat. Ini adalah hal-hal yang menjadikan seseorang celaka. Innal munafiqina fi darkil asfali. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan diletakkan di intipnya neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Sehingga ayat Al-Qur'an ini benar-benar Allah memberikan pengajaran kepada kita untuk benar-benar waqulu qaulan sadida, berbicara dengan bicara yang baik. Ketika orang itu mampu mengendalikan dirinya dari sisi lisannya, bisa berbicara dengan baik, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki, menerima amal-amal yang kita lakukan. Mungkin kita ini amalnya tidak sempurna. Sholat kita ini kadang-kadang tidak khusyuk. Ya, takbir khusyuk, ketika mulai baca Fatihah sudah hatinya kemana-mana. Ini sesuatu yang mencederai atau aib dari amal. Itu kalau orang itu senantiasa berbicara baik akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Dari ucapan ini, ucapan baik, ucapan jujur, tidak pernah dusta,
ini akan memperbaiki amal-amal yang lain yang mengakibatkan amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah, maka dia adalah orang yang benar-benar beruntung dan keberuntungan yang sangat agung. Imam At-Tabari menyatakan ay qaulan qasidan ghairu ja'ir haqqan ghairu batil. Orang yang berbicara baik adalah pembicaranya ini ada artinya, ada maksudnya. Tidak alor ngidul yang tidak ada gunanya, bukan melakukan hal-hal yang tidak ada nilai baiknya. Berbicara yang hak, bukan bicara yang batil. Ketika orang itu tidak mampu berbicara dengan baik, lebih baik kata Rasulullah diam aja. Kemudian oleh Ibn Abbas, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa orang yang berkata baik. Artinya ay yuwaffiqukum bi shalihil a'mal wa yataqabbalaha minkum. Allah menolong kepada kita akan diperbaiki amal perbuatan kita dan akan menerima. Kata Imam Ibnu Abbas, yataqabbalu hasanatikum, Allah akan menerima amal-amal baik kita semua. Wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan janji Allah, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah, ya seperti siang hari ini kita berada di masjid ini karena semata-mata taat kepada Allah. Kalau bukan taat kepada Allah, kita tidak mungkin berada di tempat ini. Enak di jalan-jalan atau di rumah tidur-tiduran. Tapi karena taat, panggilan iman, alhamdulillah kita mendapatkan dorongan hidayah sehingga kita berada di tempat ini. Ini semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan mendapatkan keutamaan, mendapatkan balasan, keberuntungan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat kita, keluarga kita, anak cucu kita, lingkungan kita menjadi orang yang mendapatkan ampunan Allah dan akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada khutbah singkat ini ada manfaat. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah lakum wa lisa'il muslimin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك مع أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وعلى آله وصحبه الأخيار ومن تبعه إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات
اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة خصوصا إخواننا في غزة فلسطين سلامة عافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضلكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله